5 sampai 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supardi, kepada Bapak Prof. Winarno, dan kepada pengelola yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video komprehensif mengulangi komprehensif ini. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya pakai adalah RPP 3, Pak. Ya. RPP 3 ini dalam RPP mencakup identitas sekolah, mata pelajaran, semester, dan materi pokok. Ada submateri juga. Dalam RPP ini, saya materi pokoknya adalah pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenayah. Sub materi atau subtemanya adalah taiyah dan ziarah kubur. Kompetensi inti. Didekatkan mic-nya biar jelas. Oh iya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah KD atau kompetensi dasar menerapkan penyelenggaraan jenayah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenayah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk yang kedua, yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenayah di masyarakat. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya adalah menunjukkan sikap tanggung jawab saat mendemonstrasikan penyelenggaraan jenayah di dalam kelas, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mendemonstrasikan penyelenggaraan di dalam kelas. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenayah. Indikator pencapaian kompetensi dalil tentang ziarah kubur, menganalisis ketentuan tata cara taiyah, menganalisis ketentuan dan tata cara ziarah kubur, menganalisis hikmah pelaksanaan ziarah. Yang keempat, kompetensi dasar yang keempat yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah, menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara taiyah, menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara ziarah kubur, menyajikan paparan tentang hikmah ziarah kubur. Tujuan pembelajaran dalam RPP ini yaitu adalah dibaca semua atau gimana, Pak? Halo, Pak. Ya, teruskan, lanjutkan. Oke, dibaca semua, ya. Melalui program Basic Learning atau model PBL ini dan pendekatan saintifik dengan mengambil informasi dari berbagai sumber atau literasi, diharapkan peserta DD ini setelah melalui pembelajaran atau setelah belajar dapat satu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas, menunjukkan dalil tentang ziarah kubur dengan benar, menganalisis ketentuan dan cara-cara daiyah sesuai syariat Islam, menganalisis ketentuan ziarah kubur sesuai syariat Islam, menganalisis hikmah pelaksanaan tata cara daiyah ziarah kubur sesuai syariat Islam, menyajikan tentang ketentuan ziarah kubur dan sesuai syariat Islam, menyajikan tata cara dan ketentuan ziarah kubur sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang hikmah ziarah kubur sesuai syariat Islam. Materi pembelajaran kali ini yaitu ada praktek ziarah kubur dan praktek takziah sesuai syariat Islam. Yang kedua, secara konseptual hadis Nabi tentang ziarah kubur, tentang takziah dan hikmah tentang takziah dan ziarah kubur. Yang ketiga yaitu prosedural, tata cara takziah dan ziarah kubur.
Yang E, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang kita gunakan atau yang saya gunakan yaitu saintifik. Yang kedua, model pembelajarannya adalah PBL, metode tanya jawab, penulisan, diskusi, dan presentasi. Untuk media atau alat dan bahan pembelajaran, ya langsung. Adalah laptop, proyektor, bahan Ke belajar. langkah-langkah. Oh, langkah-langkah. Langkah-langkah pembelajaran yang saya rencanakan yaitu pendahuluan, ada orientasi, pembukaan, memeriksa kehadiran, persepsi, memberikan motivasi, dan memberikan pemberian acuan tentang kompetensi dasar serta capaiannya, dan seterusnya. Kegiatan inti yaitu mengamati masalah kontekstual lewat video dan gambar yang kita tampilkan dalam proyektor. Lalu menanyakan pada peserta didik atau biar ada gambaran umpan balik. Terus selanjutnya setelah diberikan rangsangan, diberikan pengetahuan, gambaran, pengetahuan, saya mengorganisir atau membentuk kelompok untuk belajar. Setelah dibentuk kelompok, yaitu guru memberikan sumber-sumber belajar, link kepada peserta didik, membantu, dan seterusnya, Pak. Halo, Pak Yatiman. Ya. Dan untuk terus penutup, kita melakukan revisi, evaluasi, memberikan umpan balik juga, dapat tes, penilaian, menjelaskan tugas rumah terkait materi pembelajaran, menyampaikan rencana materi selanjutnya, menutup dengan doa dan salam. Terus, Pak. Oke ya, saya mulai aja ya, sudah. Ya, silakan. Oke, Pak Yatiman. Ini linknya buat sendiri apa dibuatkan? Link ini, Pak. Link Zoom. Dibuatkan, Pak. Oh ya, bagus. Jadi Anda di sekolahan kan seperti itu harus didorong, jadi saling membantu. Ya. Saya yakin Anda nggak bisa kalau nonton nonton Anda itu kok kita nggak bisa buat link YouTube sendiri gitu loh. Nah, minta tolong ya yang muda-muda itu. Saya berharap juga yang muda-muda mau membantu yang lain. Oke. Ya, kemarin sebenarnya ini ketika Anda membuat RPP ini Anda pakai teori belajar siapa ini? Teori belajar. Lupa ya, Pak. Oh, lupa. Tidak apa-apa. Yang penting guru itu bisa mengajar ya. Ya seperti itu logis ya. Di UIN juga ada beberapa dosen yang kalau ditanya gitu ya lupa gitu paling. Karena kayak kita baca Al-Quran itu kadang tahu sih nun ketemu meme gitu nanti ya masuk ya. Tapi kan namanya nggak tahu gitu biasa itu. Oke. Itu tadi saya cek sudah ABCD-nya sudah ada, tapi dicek kembali betul atau enggaknya itu. Kemudian Anda juga sudah menyampaikan feedback-nya itu juga disusun kembali, gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Anda sudah berapa tahun ngajar, Pak? Saya ngajar dari tahun 2018, Pak. Oh, udah 4 tahun ya, silakan belajar lagi biar bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Gitu, saya kira cukup, Pak. Monggo diserahkan. Oke, untuk pembelajaran hotnya pakai apa, Pak? Memakai ini, Pak. Pemberian tugas, Pak. Ya, tugas yang bagaimana? Mengamati video dan nanti anak memberikan tanggapan tiap kelompok gitu. Ya. Nah, tadi Pak Yatiman menuliskan pakai PBL. PBL itu apa, Pak? Ya, Pak. Jadi PBL itu problem based pembelajaran berbasis masalah, Pak.
Problem apa yang diangkat di tentang ziarah kubur ini? Nah, Ya. ziarah kubur problem apa yang diangkat? Jadi yang terjadi di masyarakat itu problemnya ada yang mengharamkan, ada yang memberikan hukum itu ziarah kubur itu sunnah. Jadi untuk mencari dalil-dalil atau hukum sebagai dasar ziarah kubur yang Nabi juga melakukannya, Pak. Bagaimana dalil-dalil itu? Jadi problem Iya. itu yang ditemui di masyarakat ya. Iya. Oke Pak, coba tunjukkan untuk yang penilaian hot. Soalnya, soal yang hot ada nggak? Masih. Soal yang hot ada nggak? Bentar, Pak. Bentar. Soal bisa, Pak. Masih. Mana soal hotnya? Itu ya, terus contoh soalnya, bawah lagi, ada nggak? Sudah ditulis belum? Nah, nih, Pak. Ini adalah Nomor berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1 itu sudah hot. Oke, terus nomor 2? Yang 2. Seperti apa? Nah, ini. Yang 2. Nah, ini kan mengurutkan, Pak, ini, Pak. Mengurutkan. Terus ada yang lain nggak? Contoh soal hotnya. Nah, ini, Pak, termasuk, Pak. Nomor berapa? 3, 4. Pak. 3. Karena apa? Saya mengajari itu basicnya itu anak-anak daerah pesisir, Pak. Jadi mereka dalam pemahaman agama itu masih kurang gitu. Mereka membaca, iya, mereka membaca Al-Quran saja banyak yang nggak bisa. Jadi ketika saya membuat soal seperti ini udah angel banget, Pak. Udah susah banget itu. Oke. Jadi penyesuaian. Oke, terima kasih Pak Yatiman. Iya, Pak. Nah, selanjutnya saya kira cukup untuk RPP dan teori-teori belajar serta PBL. Kita ke ngaji, coba ngaji. Sekarang ditutup dulu screen-nya. Stop screen-nya, di stop. Ya. Oke, coba saya cari ngaji kemarin. Oh, bisa menampilkan yang ngaji enggak? Yang ngaji saya diizinkan untuk share screen. Ya. Tapi enggak diizinkan ini hostnya. Mas diizinkan share screen. Bentar, yang ngaji Pak. Kemarin. Ya. Atau Pak Yatiman jika punya file ngaji kemarin? Belum partisipan. Ada enggak? File yang ngaji kemarin. Kalau enggak ada, saya diizinkan share screen. Enggak ada, Pak. Yang mau share screen siapa? Pak Supardi. Coba saya diizinkan. Tidak dulu. Make host. Make host. Ya, yes. Terus. Oke, yang ini. Oke, nomor 2.
Oke, majroha ini ada berapa macam pembacaan? Namanya bacaan apa? Pak Yatiman. Imalah. Oke, silakan dibaca Pak Yatiman. Nomor 3. Oke, Quranan A bacaan. Idhar. Oke, A Jamiyun atau A Jamiyun. Bacanya gimana ini? Itu bacaan apa? Apa namanya? Tasil ya Pak Yatiman ya. Ya, jadi nanti Pak Yatiman bacaan yang gharib-gharib itu silakan dipelajari kembali. Coba satu lagi. Qalu ya wailana. Coba silakan. Narkotina tadi berhenti tidak? Ambil napas enggak? Eh? Berhentinya ambil napas enggak? Ada bacaan apa di situ? Apa ya? Oh, iya. Saktah ya. Sakta itu apa, Pak Yatiman? Hah? Oke, sakta itu berhenti tanpa mengambil nafas, berhenti sejenak. Itu ya Pak Yatiman ya, nanti dilancarkan lagi ngaji-ngajinya, terus bacaan gharib-gharib Quran dilancarkan semuanya, dipelajari yang bacaan-bacaan gharib ya. Gitu ya Pak Yatiman. Saya kira ujian untuk Pak Yatiman telah selesai. Nanti recordnya, kemudian RPP-nya di-upload ya, biar ada rumah untuk masukkan nilai. Oke, ya terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.